Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aziza Ruskan, NIM 220404501011 dari kelas 1A Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pengertian kontrol diri. Kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Adapun kontrol diri menurut para ahli, yang pertama dari Lazarus yang menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui perkembangan kognitif untuk mengontrol perilaku yang meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Sedangkan menurut Glickman mengatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan tanpa terhalangi baik oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Selanjutnya, pengertian kematangan emosional. Kematangan emosional menurut Walgito diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam bertindak. Selanjutnya, aspek-aspek dalam kontrol diri dan kematangan emosional. Yang pertama yaitu mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan mengatur pelaksanaan, yaitu yang mengendalikan situasi atau keadaan, baik dirinya sendiri, orang lain, atau sesuatu di luar dirinya. Selanjutnya, kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengontrol kognitif. Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan, menilai atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Mengontrol kognitif merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi, dan yang kedua, kemampuan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengontrol keputusan. Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan berfungsi baik bila mana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan. Aspek-aspek kematangan emosi pada individu. Menurut Kasmini, aspek kematangan emosi pada individu meliputi yang pertama, sikap untuk belajar, artinya bersikap terbuka untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan menanggung risikonya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi kontrol diri. Menurut Nur Gufron dan Rini, secara garis besarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang tersebut. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, sangat menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis kontrol diri. Block dan Block menjelaskan ada 3 jenis kualitas kontrol diri. Yang pertama yaitu over control, merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri beraksi terhadap stimulus. Yang kedua, under control, merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Dan yang terakhir, appropriate control, merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Selanjutnya, cara mengembangkan kemampuan kontrol diri.
Kontrol diri menggambarkan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungan pribadi sebagai kebutuhan intrinsik. Ahli-ahli berpendapat bahwa selain dapat mereduksi efek psikologis yang negatif yang bersumber dari stresor lingkungan, kontrol diri juga dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat pencegahan. Secara umum, strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat digolongkan dalam 3 kategori Wondersman, yaitu yang pertama, dengan membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Pada prinsipnya, arah ini menempatkan objek atau lingkungan sebagai sentral atau pusat pengembangan. Contohnya dengan mengubah tata letak perabotan atau fungsi ruangan dalam mengurangi kebosanan di dalam rumah atau tempat kerja. Yang kedua, dengan memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, melatih diri mengantisipasi hal-hal atau kondisi yang menyenangkan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan. Misalnya, menggunakan waktu dan posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu. Keluar dari suatu keadaan atau lingkungan pada saat-saat tertentu juga dapat digunakan sebagai alternatif bila mana hal tersebut dipandang hal baik.